Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Dewi Oktavia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 06031182429018. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh nyata ekonomi mikro yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kenaikan harga cabai merah yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana teori penentuan harga dan penggunaan input produksi, serta terdapat juga hubungan MR atau marginal revenue bekerja dalam mekanisme pasar. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik dan Panel Harga Pangan Nasional menunjukkan kenaikan harga cabai secara signifikan di sejumlah daerah. Laporan media seperti Tempo dan CNBC Indonesia mengaitkan kenaikan ini dengan cuaca ekstrim, serangan hama, dan berkurangnya luas tanam akibat petani berpindah ke komoditas yang lain. Dengan kata lain, penawaran cabai menurun sementara permintaan tetap tinggi atau bahkan meningkat pada periode tertentu. Dampak cuaca hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajuri mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga tersebut disebabkan hasil panen yang menurun dan minimnya pasokan dari para petani. Harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh, mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Sebelumnya, cabai merah dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Namun, kini naik menjadi Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram, tergantung kualitas cabai yang dibeli masyarakat. Para pedagang menyebutkan, dampak kenaikan harga cabai merah membuat daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, pasokan yang didistribusikan pedagang juga berkurang hingga 20%. Cabai merah ini didatangkan dari para petani asal Kayuaro. Secara teori mikroekonomi, ketika penawaran turun, kurva supply bergeser ke kiri dan harga keseimbangan pasar otomatis naik. Hal ini sejalan dengan teori penentuan harga di mana harga pasar terbentuk pada titik pertemuan antara penawaran dan permintaan. Kita tidak menghitung rumusnya di sini, tetapi konsepnya adalah ketika angka penawaran turun, titik harga bergerak naik. Lalu, bagaimana dengan marginal revenue dalam teori perusahaan? Petani sebagai produsen akan memutuskan berapa banyak output yang diproduksi berdasarkan hubungan antara marginal revenue dan marginal cost, penerimaan marginal versus biaya marginal. Konsepnya sederhana. Jika MR lebih tinggi dibanding MC, produsen akan menambah produksi. Jika MC lebih tinggi dibanding MR, produsen akan mengurangi produksi. Pada kasus cabai tahun 2025, marginal cost atau biaya marginal meningkat karena banyak input terganggu. Yang pertama, pupuk lebih mahal. Yang kedua, hama meningkatkan biaya pestisida. Yang ketiga, tenaga kerja tambahan diperlukan untuk perawatan. Dan yang terakhir, kondisi cuaca menurunkan produktivitas. Ketika marginal cost naik dan hasil panen turun, produsen tidak bisa menyesuaikan produksi ke titik normalnya. Artinya, marginal revenue tidak lagi cukup untuk menutup kenaikan biaya sehingga produksi berkurang. Dari sinilah penawaran menurun di pasar dan harga cabai melonjak. Jadi hubungan MR sama dengan MC terlihat jelas ketika MC mendadak naik, jumlah output turun dan harga pasar terdorong ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke teori penggunaan input produksi. Produksi cabai bergantung pada tenaga kerja, modal, pupuk, pestisida, irigasi, dan teknologi. Ketika salah satu input mengalami gangguan, produktivitas menurun. Secara teori mikro, turunnya produktivitas input akan menaikkan biaya per unit atau dengan kata lain menaikkan marginal cost. Dan ketika marginal cost naik sementara marginal revenue tetap, produsen memilih mengurangi output sehingga penawarannya menjadi turun. Jadi hubungan konsepnya menjadi lebih jelas. Input turun, produktivitas turun, marginal cost naik, output turun, penawaran menyusut, dan harganya naik. Inilah bagaimana teori produksi dan teori penentuan harga bertemu dalam satu kasus nyata. Sekarang, mari kita lihat faktor penyebabnya secara lebih jelas. Yang pertama dari cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini membuat banyak tanaman cabai rusak sebelum panen. Yang kedua, serangan hama. Serangan hama menurunkan kualitas dan kuantitas dari panen tersebut. Yang ketiga, petani beralih komoditas, sehingga total area tanam cabai menurun. Yang keempat, biaya input meningkat sehingga petani mengurangi intensitas perawatan. Dan yang kelima, gangguan distribusi membuat cabai tertahan di hulu dan tidak sampai ke pasar tepat waktu. Semua faktor ini akhirnya bermuara pada penurunan pasokan dan kenaikan harga.
Adapun dampaknya cukup luas. Yang pertama, rumah tangga merasakan peningkatan pengeluaran karena cabai adalah bahan pokok harian. Yang kedua, pedagang menghadapi ketidakstabilan margin keuntungan. Yang ketiga, petani ada yang untung karena harga tinggi tetapi banyak juga yang rugi karena gagal panen. Dan yang terakhir, ekonomi daerah mengalami resiko inflasi pangan karena cabai sering menjadi penyebab utama kenaikan indeks harga konsumen. Sekarang kita bahas solusi yang mungkin dilakukan dalam jangka pendek. Yang pertama itu ada operasi pasar, yang kedua distribusi antar wilayah, yang ketiga stabilisasi stok pangan. Kebijakan ini membantu menekan harga agar tidak terlalu tinggi. Dalam jangka menengah, pembantuan pusat distribusi, yang kedua penguatan sistem logistik, yang ketiga informasi harga real time untuk petani agar tidak salah menentukan komoditas. Dan ada juga dalam jangka panjang, yang pertama teknologi pertanian yang lebih tahan cuaca, yang kedua perbaikan irigasi, yang ketiga bibit anti hama dan anti curah hujan, yang keempat pelatihan intensif untuk meningkatkan produktivitas input. Ketika input membaik, marginal cost turun, marginal revenue dapat kembali menyeimbangkan, produksi naik dan harga kembali stabil. Kesimpulannya, kenaikan harga cabai di tahun 2025 menunjukkan bagaimana teori ekonomi mikro bekerja sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gangguan pada input produksi menaikkan marginal cost, membuat produsen menurunkan output, menekan penawaran, dan mendorong harga naik. Dan hubungan MR sama dengan MC menjadi landasan mengapa produsen tidak bisa mempertahankan produksi saat biaya naik drastis. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa stabilitas harga pangan tidak hanya soal pasar, tetapi juga soal stabilitas input dan produktivitas di lapangan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!